Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Rahma, Bu. Sipa, Bu, Zaza. Oke, masuk semua ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Di sini ada yang tahu nggak sih apa aja yang termasuk akhlak terpuji? Saya, Bu. Ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Ya. Nah, yang pertama ikhtiar. Pengertian ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyar, yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi ikhtiar itu ketika kalian inginkan sesuatu, misal kalian ingin jadi juara 1 di kelas. Apa yang kalian lakukan ketika kalian ingin jadi juara 1 kelas? Yaitu dengan cara kalian berusaha sungguh-sungguh berikhtiar dengan cara belajar lebih giat lagi dengan sungguh-sungguh dan mengurangi waktu bermain kalian. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang kedua, dalil nakli ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di ayat ini Allah tidak akan mengubah keinginan kalian kecuali kalian itu diiringi dengan usaha yang saya sebutkan tadi. Kalian pengen jadi ranking 1 di kelas, kalian harus berusaha lebih giat lagi, usaha sungguh-sungguh ikhtiar dengan cara belajar, mengurangi waktu bermain kalian. Dengan cara itu insya Allah Allah akan mengabulkan doa kalian dan diiringi juga jangan lupa dengan doa. Yang ketiga, bentuk perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Dan yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Nah, yang ketiga, memiliki sikap berwira sehingga disukai banyak teman. Nah, yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan apapun itu. Dan yang kelima, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dan terakhir, dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Dan yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, terhormat dalam pandangan Allah maupun dalam sesama manusia. Yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya seseorang yang berusaha.
Selanjutnya akhlak terpuji yang kedua itu tawakal. Pengertian tawakal secara bahasa berasal dari bahasa Arab wakala, yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu usaha kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi tawakal di sini seperti yang saya bilang tadi, yang ikhtiar, ketika kalian ingin ranking 1 di kelas, kalian kan harus rajin belajar, mengurangi waktu kalian dengan cara ikhtiarnya seperti itu. Tawakalnya di sini yaitu menyerahkan hasilnya itu kepada Allah. Kalian sudah usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya dapat ranking 1, hasilnya itu kalian serahkan kepada Allah. Entah itu kalian mendapat ranking 1 atau tidak, seenggaknya kalian sudah berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Berarti itu namanya tawakal. Dan dalil nakli perilaku tawakal, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallah alaiha dkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. Jadi di ayat ini tuh menunjukkan bahwa manusia yang dikatakan beriman itu apabila manusia yang sudah bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Yang ketiga, dampak positif membiasakan perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang sebagai penentu. Dan yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyadarkan bahwa dirinya itu lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak terpuji yang ketiga yaitu syukur. Pengertian syukur secara bahasa berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syakran, yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur berarti memberikan pujian kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi syukur itu ketika kalian mendapatkan rezeki apapun kalian bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara mengucap alhamdulillah serta melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, dalil nakli perintah syukur. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkarinya. Jadi pada ayat ini tuh Allah akan memberikan niscaya kepada seseorang yang bersyukur. Tetapi ketika kalian tidak bersyukur, Allah akan malah menurunkan azab yang sangat pedih. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, berarti dilanjut lagi ya. Nah, yang ketiga, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Itu ada 4. Yang pertama,
mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Dan yang kedua, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Dan terakhir, yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Dan akhlak terpuji yang keempat yaitu sabar. Pengertian sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah, atau sabar. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar itu ketika kita diberi masalah, cobaan, atau apapun itu yang berat sama Allah, dan kita menerimanya dengan lapang dada, ikhlas, tanpa berkeluh kesah. Dalil nakli perintah sabar. Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di ayat ini, ketika kalian sudah mempunyai sifat sabar, tawakal, berarti insya Allah kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, bentuk perilaku sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Dan yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Nah, yang keempat, dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tiga. Belum, Bu. Oke, baik. Akhlak terpuji yang terakhir atau yang kelima itu qanaah. Pengertian qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yang mau, qanaan, qanaatan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi qanaah itu di dunia kita menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, tidak merasa keluh kesah, selalu merasa puas juga apa yang diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak pernah mengeluh. Yang kedua, dalil nakli qanaah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi di sini tuh ayat ini menerangkan Allah itu sudah menulis takdir kita di dunia itu di kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, bentuk perilaku qanaah. Yang pertama,
tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Dan yang kedua, merasa senang dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Dan yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. 4. Dampak positif dalam membiasakan sikap qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang kelima, yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Setelah saya menjelaskan materi dari awal hingga akhir, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Bagaimana cara kita membuktikan jika kita bersyukur pada Tuhan? Ya. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita membuktikan jika kita bersyukur pada Tuhan? Caranya itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yaitu dengan apa? Kita meyakini bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki di dunia ini tuh dari Allah. Dan yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dengan cara apa? Ketika kita diberi makanan atau rezeki apapun itu, kita bersyukur dengan lisan dengan cara mengucap hamdalah, berterima kasih kepada Allah. Dan yang terakhir, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Itu dengan cara apa? Ketika kita mendapat rezeki, uang atau apa itu, kita melakukannya atau berbagi kepada seseorang dengan cara bersedekah seperti itu. Gimana? Paham? Paham, Bu. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, kita cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu jangan lupa baca surat pendek ya, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali pada minggu depan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.